Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para peserta Ma'ruf pimpinan cabang Pemuda Persis Hasananyar yang saya banggakan dan yang saya dambakan, alhamdulillah berkat qudrah iroda Allah kita bisa bermujahadah di tempat ini, yang dimana tentu ini merupakan gerbang awal dalam proses kaderisasi yang diwujudkan di pimpinan atau di Jamiah Pemuda Persatuan Islam. Karena dengan adanya Ma'ruf ini secara tidak langsung ingin memperkenalkan apa itu yang dimaksud dengan Pemuda Persis itu. Walaupun saya yakin bahwa antum sekalian informasi tentang gerakan Jamiah Pemuda Persatuan Islam itu minimal sudah banyak yang kenal atau sudah ada yang sebagian mengetahui. Tapi karena ini merupakan aturan yang sudah disepakati dalam produk-produk muktamar dalam rangka untuk menyaring kader-kader yang diharapkan lahir, kader-kader yang sifatnya militan, kader-kader yang loyal terhadap Jamiah, maka digulirkanlah sebuah kebijakan yaitu dengan kegiatan yaitu berbentuk Ma'ruf, yang dimana tentu ini merupakan kunci gerbang awal untuk bisa menggali lebih dalam lagi dan bahkan mungkin lebih resmi lagi tentang apa itu Jamiah Pemuda Persatuan Islam. Yang mungkin di Persis bahasa Ma'ruf ini tidak dikenal, bahkan bagi Persis itu asalkan mau masuk anggota maka itu akan langsung terima. Tapi berbeda hanya kalau di pemuda, kenapa sampai ada proses membahasa bahasa lagi tek pengek segala itu kudaya Ma'ruf segala. Jadi salah satu di antara ingin menyaring dan memberitahukan. Jadi jangan sampai ketika sudah masuk Jamiah Pemuda Persatuan Islam itu sebelumnya tidak diberitahu tentang apa itu Jamiah, ya akhirnya jadi kecewa setelah masuk Jamiah. Tapi dengan adanya Ma'ruf minimal informasi sebagian sudah diserap secara resmi dari Jamiah itu sendiri. Adapun pasca Ma'ruf ini kembali kepada antum sekalian, apakah mau melanjutkan langsung menjadi anggota atau tidak setelah menerima informasi, kembali kepada kita sekalian. Tapi berharap kebanyakan dan biasanya para peserta Ma'ruf ini pasca Ma'ruf mereka langsung siap untuk terlibat dan bahkan untuk aktif di Jamiah Pemuda Persis. Nah, berbicara tentang Jamiah Pemuda Persis khususnya dan Jamiah Persatuan Islam secara umum, maka dalam materi-materi Ma'ruf ini salah satu di antara yang ditugaskan atau yang akan digulirkan yaitu salah satunya materi-materinya berbicara tentang ketauhidan. Bukan berarti berbicara tentang ketauhidan menganggap bahwa antum sekalian tauhidan dipertanyakan, bukan. Kemudian berbicara tentang kejamiahan, berbicara juga tentang produk-produk atau simbol-simbol yang yang ada di Jamiah Pemuda Persatuan Islam. Itu semuanya dalam rangka dikemas untuk memperkenalkan kalau bahasa ilmu dagang itu iklan. Ya, ketika kita sudah menyerap informasi atau iklan tersebut, kan selanjutnya terserah kata iklan gitu. Ya, selanjutnya terserah Anda. Ketika sudah menerima informasi dan iklan mengenai bagaimana produk-produk yang ada di Jamiah Pemuda Persatuan Islam. Tapi saya yakin bahwa para peserta Ma'ruf seberapa PC itu? Seberapa PC?
Baca asananya coba ulang. 8 ayat area sedana. Hadir baca asananya sedana. Dan baca mana deh boleh? Boleh. Seorang boleh. 4, 5. Ras baca Bandung Kulon 2. Sang saha? Itu mah dihima ya. Udah hima ya. Luar biasa. Militannya luar biasa walaupun sudah dihima masih mau ikut tarung. 2 itu di Bandung Kulon. Ras macam mana tadi? Iya. Oh di Lembang. Yang lain dari luar kota Bandung? Kota Ketapang, kabupaten. Ya kebanyakan dari kota Bandung ya. Alhamdulillah. Seperti apa yang saya sampaikan, biasanya kan ketika setelah mengikuti ma'ruf, orang itu akan langsung ikut terlibat dalam Jamiah Pemuda Persatuan Islam. Nah, maka berbicara tentang pergerakan Jamiah Persatuan Islam secara umum ataupun secara khusus Pemuda Persatuan Islam, kenapa dalam tema ma'ruf ini atau materi ma'ruf ini ada ungkapan ketauhidan, materi tentang ketauhidan. Makanya materi awal ini yaitu mengenai tauhid sebagai dasar perjuangan, yang mesti menjadi pertanyaan besar itu kenapa sampai tauhid menjadi dasar perjuangan. Karena mau tidak mau ya, yang namanya Jamiah Persatuan Islam secara umum ataupun pemuda Persis secara khusus kan bergeraknya itu bergerak dalam dunia agama, pergerakan agama. Artinya ketika berbicara agama ya mau tidak mau dasarnya pun harus kuat, harus jelas yang diperjuangkannya. Maka ketika ketauhidannya itu lemah, wajar nanti ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh baik pimpinan pusat, pimpinan wilayah atau pimpinan daerah, kalau ketauhidannya itu sangat lemah, saya yakin akan banyak alasan-alasan untuk menghindar dari kebijakan atau instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan negara sekitar. Berbeda halnya kalau orang-orang ini memiliki ketauhidan yang sangat kuat. Kalau orang-orang memiliki ketauhidan yang sangat kuat, itu tentu tidak akan memikirkan ada ya teh kulit debat heula, tidak. Ketika ada sebuah kebijakan instruksi dari atas, maka siap sam'an wa ta'atan. Dengan catatan ranahnya ranah sudah bulat, kesepakatannya sifatnya sudah bulat. Tapi ketika ranahnya masih ranah dalam dunia perdebatan, masih dalam ranahnya ranah perdiskusian, sam'an wa ta'atan belum berlaku. Ini yang kadang-kadang menjadi sebuah persoalan di kita. Ketika suara sudah bulat, lalu ada lahirnya sebuah instruksi, kadang-kadang para anggota ini mempertanyakan tentang keabsahan instruksi tersebut. Jangan sampai terjadi ketika beberapa kasus ke belakang, itu kan ketika ada sebuah instruksi masih dipertanyakan tentang legal formalnya. Padahal kalau orang yang memang betul-betul sudah terikat dengan jamiah, tidak akan mempersoalkan tentang legal formal, karena ini sebuah instruksi, berarti siap untuk dijalankan. Cuman anehnya ini yang menjadi pertanyaan besar. Ketika kasus aksi 411 dan aksi 212 itu kan dari pimpinan di atas sifatnya bukan instruksi, hanya sebatas himbauan. Tapi kenapa kita sampai tergerak mau ikut terlibat? Bahkan ketika jamiah tidak secara tegas mengeluarkan sebuah instruksi, mempertanyakan kenapa tidak ada instruksi. Yang dipertanyakan itu apa yang mendorong sampai kita mau terlibat dalam gerakan 411 dan 212. Artinya yang berbicara pada saat itu bukan akal sehat, tapi yang berbicara adalah apa? Hati nurani kita, akidah kita yang menjawab. Maka ketika akidah kita sudah kuat, tentu seperti itu akibatnya. Nah, makanya kenapa ketauhidan ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan sebagai dasar pijakan perjuangan, supaya nanti diharapkan ke depan bahwa setiap gerakan-gerakan ataupun kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan landasan yang dituliskan Ghazali, maka tidak akan dipersoalkan kembali. Nah, maka dari itu kita masuk pada poin yang pertama mengenai apa itu ungkapan ketauhidan. Kita mungkin sebagai meluruskan dulu ya,
Sebat tauhid itu naon? Aya keyakinan, keras, pengesaan, terus ada lagi yang lain. Ini yang kadang-kadang suka gagal fokus dan gagal paham gitu ya tentang bab masalah tauhid. Kadang-kadang sebut dengan tauhid teh naon? Identik teh iman unggul. Naon tauhid teh iman. Naon tauhid teh keimanan. Harusnya kok kita bawa keimanan. Padahal kalau mau mengkaji tinjauan secara bahasa, ungkapan tauhid ini cakupannya sumuli, mencakup keseluruhan. Ya. Makanya kalau mau mengikuti gaya berpikir Imam Al-Bukhari dalam menyusun sebuah kitabnya, Imam Al-Bukhari justru menyimpan kitab tauhid itu malah di akhir, bukan di awal. Ya, aneh gitu kan? Kan kalau persepsi kita sebut tauhid itu iman, ternyata tidak seperti itu yang dimaksud dengan ketauhidan itu. Dan apa? Kenapa Imam Bukhari sampai menyimpan kitab tauhid itu di akhir? Setelah kitab sebelumnya, Babul Wahyi, kemudian kitabul iman, kitabul ilmi, terus bab muamalah, bab ibadah, muamalah, bab masalah fitan-fitan, ditutup saja dengan kitabul tauhid. Yang ditanda tanya besar, kenapa Bukhari metodenya seperti itu? Karena ternyata metode yang digunakan Imam Al-Bukhari itu ialah untuk memberikan gambaran bahwa yang namanya ketauhidan itu mencakup seluruh aspek akidah, aspek muamalah, aspek ibadah. Aspek akidahnya diwakili dengan al-imanu, aspek ibadahnya diwakili dengan salat, saum, zakat. Kemudian aspek muamalahnya, bab masalah perniagaan, bab masalah jual beli dan sebagainya. Jadi ketika berbicara tauhid berarti mau tidak mau berbicara secara sumuli, secara keseluruhan. Yang dibahas di dalamnya secara tidak langsung, yaitu bab keimanan di dalamnya terbahas, bab masalah ibadah dibahas, dan bab masalah muamalah pun dibahas. Makanya kalau kita di sini lihat bahwa tauhid secara tinjauan bahasa merupakan akar kata dari wahada yuwahidu tauhidan, yang memiliki arti menganggap satu atau mengesahkan. Yang artinya orang yang bertauhid itu adalah orang yang senantiasa mengesahkan, menganggap satu bagi setiap yang berhubungan dengan zat Allah satu, ataupun seluruh perintah dan larangannya. Pertama, mengesahkan tentang zat Allah, berarti orang yang bertauhid berbicara tentang zat. Berarti dia tidak akan mungkin sampai punya keyakinan bahwa ada tandingan selain Allah. Itu secara zat. Kalau secara zat semuanya sepakat. Ya. Jadi lamun ayah menyembah batu, tauhid kan itu. Kemudian namun ayah anu nyembah-nyembahna ka seuneu tauhid. Itu hanya zat saja. Tapi ternyata berbicara tauhid itu bukan hanya zat saja yang mesti kita esahkan, tapi sifatnya sumuli ataupun seluruh perintah dan larangannya. Berarti ari bermuamalah secara syar'i diperintahkan tidak oleh agama. Perintah. Beribadah secara syar'i jelas. Kemudian berakidah secara syar'i komodri ya kan. Berarti ketika yang berbicara mencakup keseluruhan baik perintah dan larangannya, di dalamnya dek duniawi, dek ukhrawi, mau tidak mau ketika ini lahir dan keluar dari Allah, maka kita harus siap untuk mengesahkannya. Berarti kalau bahasa harus siap mengesahkan berarti kita kumaha? Suatu saat ada instruksi Allah, la taqrabu riba, janganlah kau mendekati riba misalkan. La taqrabu riba, janganlah kau memakan riba. Bab muamalah, bab ibadah, bab akidah ya. Muamalah. Praktek di lapangan. Nah, sekarang berbicara bahkan bergelut dalam dunia riba. Orang seperti ini bertauhid tidak? Kan gitu. Ini kan berbicara muamalah, tapi karena Allah menginstruksikan bahwa haram memakan riba, bahkan baik apan atau mudoapatan atau putih, yang jelas mana haram riba, itu bicara bab muamalah saja
Allah sudah melarang, ketika orang ini sudah memiliki ketauhidan yang benar, maka dia akan tinggal. Dan tidak akan pernah ada ungkapan kumaha mungkin itu tidak. Dia hanya punya pemikiran mustahil Allah ngalarang lamun di dalamnya tidak ada kemadaratan. Itu prinsipnya. Kita sudah seperti itu tidak? Jadi calon pemuda Persis sudah berpikir seperti itu tidak? Jadi setiap apa yang Allah larang mustahil di dalamnya kalau tidak ada kemadaratan. Sudah berpikir seperti itu tidak? Sudah? Nah, kalau sudah seperti itu berarti mungkin nggak lahir dalam diri seorang manusia yang bertauhid itu ketika melakukan aktivitas duniawiyah melanggar larangan-larangan Allah. Mungkin nggak? Tapi fakta di lapangan banyak pelaku-pelaku nanti malah kita katakan oknum orang-orang Islam. Berbicara tentang masalah ibadah, jelas bab ibadah. Para pelaku-pelaku pelanggaran terhadap ibadah kan Nabi sudah jelas memberikan batasan. Wa ma'takumur rasuluh fahuluhu. Apa yang dibawa oleh Nabi ambil. Dalam apa? Dalam urusan ibadah. Tapi pakai di lapangan banyak yang menyimpang atau banyak yang sama? Baik menyimpangnya. Berarti dalam bab ini ketahuidannya dipertanyakan tidak? Dipertanyakan. Apalagi dalam bab masalah ini. Jadi dari segi tinjauan bahasa saja itu secara tidak langsung kita sudah bisa jadikan orang yang bertauhid itu cakupannya bukan hanya bab akidah bersih wae, muamalah pun harus dijaga, ibadah apalagi, akidah pun apalagi. Baru orang ini dikatakan sudah mewujudkan wahada yuwahidu, mengesahkan. Karena pada prinsip mengesahkan berarti ada tandingan tidak terhadap perintah. Ada tandingan tidak? Pokoknya mengesahkan tapi yang dua. Jika ada orang, Pak Budi, orang Nasrani teh. Ada hitungan ketuhanan yang Maha Esa teh sebenarnya hiji. Ketuhanan yang Maha Esa teh hiji itu. Satunya. Tapi prakteknya ayat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ayat sana kalau mana tadi dia? Ini saya pernah berdiskusi dengan alumni dan bahkan mualaf ya, yang dia sampai tertarik dengan makhluk Islam. Cik, tolong jawab saja dari saya pertanyaan dari saya tentang bab masalah ketuhanan yang Maha Esa. Cik versi nasional kumaha seperti yang Maha Esa. Dan ternyata setelah dia cek dan dia bicara, itu pertanyaan yang sampai saat ini belum terpecahkan oleh orang-orang nasionalis. Orang-orang nasionalis itu sama, belum bisa memecahkan cara ngajawab lu disebut SAT kumaha. Bahkan ada sampai sebuah pemikiran dengan sebuah pemikiran dikalikan. Jadi Tuhan Bapa kalikeun ka Tuhan Anak, kalikeun ka Tuhan Roh Kudus. Jadi hiji kali hiji sabaraha. Sampai seperti itu ngakalangan dan ngakalangan. Itu menunjukkan kelemahan mereka ya, untuk menjawab ketafidan itu sendiri. Jadi kalau mau berbicara masalah hukum positif, sebetulnya orang Islam itu sudah diuntungkan, cuma ada tahu untuk perjuangan. Ketuaan yang biasa saya gambarkan kumaha. Nah, kembali ke sini. Ya artinya mustahil dalam diri orang yang mengaku Islam, beragama Islam, dalam kehidupannya kalau memang punya ketauhidan yang kuat, itu akan mendua dalam perintah, mendua dalam larangan. Baik perintah yang berhubungan dengan muamalah, perintah yang berhubungan dengan ibadah, perintah yang berhubungan dengan akidah, begitupun larangannya tidak akan mendua. Nah, sedangkan perintah dan larangannya ada di mana? Pertanyaan saya. Perintah dan larangan Allah ada di mana? Al-Quran. Artinya kalau begitu orang yang bertauhid itu akan bagaimana hidupnya? Tidak akan lepas dari siraman Al-Quran. Berarti ketika orang ini betul-betul bertauhid, berarti Al-Quran itu betul-betul dijadikan sebagai pijakan kehidupannya. Karena perintah dan larangan semuanya tercakup dalam Al-Quran. Kerucut kendai. Mungkinkah orang yang bertauhid tidak pernah sama sekali mengkaji Al-Quran?
Mustahil. Saya tanya, ini calon pemuda Persis, satu hari seberapa kali baca Quran? Satu hari kenal dengan Quran berapa kali? Kan jauh tinggi nggak bawa kasih tafsir mah minimal gitu, buka baca. Satu hari bisa berapa kali bertemu dengan Al-Quran? Satu hari berapa kali? Sudah 5 kali. Nah, nggak sholat, nanti nggak sholat. Itu nggak sholat, kalau itu ya tak. Aku akan mempraktekkan. Nah, artinya kalau umat Islam yang mengaku beragama Islam ini dalam satu hari saja tidak kenal dengan Al-Quran, baru buka Quran itu 1 tahun sekali, kira-kira dek benar mau bertauhidnya. Komo deh, tina tahun sekali teh bulan khusus bulan Ramadan ngumpul. Terus bulan Ramadan puasa bulan deh biasa nitenya. Kadang-kadang saminggu teh target cepatnya target tamat teh hatam. Saminggu terus beres. Nah tadi kerja teh terus beres ya saminggu. Kenal deh itu di Quran. Itu sebenarnya pada sibuk kerjaan kue. Sibuk persiapan bikin baju baru dan sebagainya. Minggu kedua, minggu ketiga. Kalau cara berpikir umat Islam seperti ini, kira-kira akan meningkatkan kualitas ketauhidannya tidak? Ini sebagai pelajaran saja. Saya tanya, hari ini ngobok se-Indonesia ada seberapa orang sih? Lebih ke ngeluarkan aksi 4 hiji dan aksi 2 hiji 2. Seorang kan ngacak-ngacak. Seorang. Ya. Nah itu ya, umat Islam di Indonesia. Ini kasih naon ke umat Islam. Ini kasih kuat, ini kasih lemah. Lemah. Ini kasih lemah aku makan. Ini kasih lemah aku makan sih. Tewak. Main tewak wae kan. Cek ini kasih lemah aku makan. Hiji. Ngajak umat Islam di Indonesia bahkan di dunia nih. Ayah nyebut bisa dunia. Usaha. Kira-kira lamun tina filosofi atau misalkan taktik tina perang, taktik tina gerut, kuduna kumaha imbang teh. Teu artinya. Nah, ini yang saya di satu sisi saya bangga. Ini merupakan faktor kebangkitan. Tapi di sisi yang lain, di satu sisi saya merasa sedih dan terenyuh. Hiji, jelema hiji tapi ngageureun luar biasa. Tak berarti predikat atau apa prediksi Nabi itu sudah terwujud terbukti. Kalian itu kasirun tapi kagusain ya. Banyak tapi laksana seperti buih. Buih di lautan ya hanya kati malu wah ngumpul loba. Tapi pasti tewak hampos sama tidak. Terus yang kedua perlu dijawab lagi. Kan ngageureun teh wayang dalam. Wayang dalam. Wayang. Ari urang anu turun nyajeng dalang-dalangna imbang itu. Wayang ngumpul urang diturunkeun, dalang ngumpul diturunkeunnya. Wah, luar biasa. Berarti betul ya prediksi dari Nabi bahwa kalian itu laksana seperti itu sudah terwujud. Yang jadi tanda tanya besar, kenapa sampai seperti itu? Kenapa sampai seperti itu? Asal ada mah lamun anu pesmer bahkan anu koda Jabariyah mah koda apa ya? Cukup begitu unggul tidak mengintrospeksi diri. Apa kesalahannya? Apa faktornya sampai bisa seperti itu? Ternyata yang mengakibatkan seperti itu karena umat Islam pada saat ini hanya berfokus di kuantitas saja. Walaupun kuantitas penting, tapi hanya berhenti sampai di kuantitas saja, tidak meningkatkan sampai kualitas. Indikasi bahwa umat Islam sekarang hanya mengutamakan kuantitas, hanya mengutamakan jumlah banyak, ya tinggal karakter kepribadian orangnya. Dia baru kenal Quran 1 tahun, nah indikasi kan?
Ini secara umuman, mudah-mudahan insya Allah mata mudah besok berkarya gitu. Kalau mikir parah, gitu. Kalau nggak mikir parah, ya. Itu kan satu indikasi. Suatu sebuah sebagai penelitian di lapangan seperti itu kebanyakannya. Baru dia kenal Quran itu hanya 1 tahun sekali, atau baru kenal Quran itu kalau ada masalah keren ke kuburan. Nah, kalau gaya umat Islam seperti ini akan terus seperti ini, akan melahirkan umat Islam yang berkualitas tidak? Saya yakin tidak akan. Akan melahirkan umat Islam yang bertauhid kuat tidak? Saya yakin tidak akan. Coba bandingkan dengan pada periode Nabi, cara beliau membangun. Dalam Bukhari kan sampai diungkapkan, nusir tuh kata Nabi itu, aku ditolong oleh Allah dalam jangka waktu perjalanan 1 bulan. Ketika akan melakukan penyerangan, musuh sudah ketakutan kan? Pertanyaan tos perancang, aja, karek edek, nyerang. Tapi pertanyaan, nah musuh Mesir, karena karek edek itu nyerang. Nah musuh Mesir dalam jangka waktu perjalanan 1 bulan. Apa jawabannya? Halo? Cik, naon jawabannya? Ya? Ketauhidan. Terus? Ditolong Allah. Terus? Kualitas. Namun ujung-ujung muat ditolong Allah. Namun muat dengan dikatakan Allah misalnya tanya. Wah, itu mah keluar dari janji Allah itu mah sebab akibat. Ketika orang ini betul-betul berkualitas, ketauhidannya kuat, pertolongan Allah jangan ditanya. Kualitas, karena berkualitas. Saya memahami hadis itu, coba membuat satu perbandingan. Cewek, jadi ayat nujar obat pintar kan? Ayat nur sempat pintar? Ayat sebut sal. Hampir semua suka pusat. Saya ketemu gampang nur pusat, tapi pusat, misalnya ayat pertandingan jadi pengumuman, mesti wawar ya. 1 bulan kemudian bahwa rombongan atau grup futsal ini akan bertanding dengan grup tim futsal juara se-Indonesia bahkan sedunia. Bisa wawar informasi. Kira-kira pertanyaan tim kita ketika menghadapi tim yang sudah kenal juara nasional kumaha? Kenal sholatnya. Tim nasional di sana bertanding sudah belum? Baru pengumuman, pertandingan ditunggu. Tapi orang kasihan dari semulai, ya psikologis sudah kena, panas diri, suruh kumaha strateginya. Itu kan satu bukti ya. Kenapa sampai kita seperti itu padahal belum bertanding? Karena kita tahu yang dihadapi itu adalah tim yang betul-betul saya sebagai jawaban. Karena betul-betul berkualitas, diperhitungkan, sudah tahu bagaimana kemampuannya. Akhirnya kita pun belum apa-apa sudah nervous gitu ya. Baca bertanding. Dan mereka lapangan di hari saat di paling depan kayak gitu nggak kesedil lagi seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu yang dihadapinya. Makanya kenapa sampai ada bahasa tadi dari hadis Bukhari tadi, aku ditolong selama perjalanan 1 bulan ketika akan menyerang musuh, maka musuh sudah banyak yang takut karena musuh tahu saha yang dihadapinya. Jumlah pasukan Nabi pada saat itu banyak sedikit, tapi seetik oke mau cek Kang Ibingnya gitu ya. Kang Ibing makan gitu bahasana, sok saya loba dokter rek naon wae seberapa hiji, saya mah hiji we cukup hiji mau sehari katanya. Ini kenapa? Itu kan sebagai gambaran dan bukti bahwasanya ketika seseorang memiliki kualitas luar biasa tinggi dapat diperhitungkan, tapi kenyataan kemarin 411, 212 kita mengenai selain perjalanan sebulan darinya ya, kita mengenai ditongengnya nih saripun musuh teh saripun urang gitu, malah ngarenyohan gitu, malah musuh teh malah kan moncongan ka urang telah mengilustrasikeun kan kudu nama aya aksi 4 hiji-hiji, aksi 2 hiji
2002 ketika sebulan teh musuh teh ngesalarian kudu nama. Ya malah calawek, malah tandingan. Wah, berarti dikasih kita simpulkan kualitas umat Islam sedang turun. Pertanyaannya, mungkinkah kualitas ini bisa ditingkatkan? Mungkin saja. Karena janji Allah itu tidak akan pernah berubah. Makanya kembali pada diri kita, kita itu mau menjadi umat yang berkualitas atau hanya mau menjadi umat yang diprediksi oleh Nabi, yaitu umat yang busaan. Itu seperti buih saja. Nah, maka untuk meningkatkan kualitas dalam hidup beragama, tiada lain seluruh kehidupan kita tidak lepas bahwa luruskan kembali, cocokkan kembali apa yang kita wujudkan ini sudah selaras tidak. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini wasiat oleh dari Dr. Kiar yang beberapa hari kebelakang beliau melakukan kunjungan ke daerah Palestina dan sekaligus mengunjungi saudara-saudara kita yang sekarang terus-terusan dibantai habis di Aleppo. Dari ulama sana berwasiat sama seperti wasiat yang Nabi wasiatkan kepada kita. Jadi kita jadikan data, fakta ini kan. Ulama sana sampai berwasiat seperti ini. Umat Islam ketika jauh dari kehidupan yang diajarkan oleh Nabi, baik kitabullah dan sunnatul Rasul, jangan pernah diharap akan bisa mengalahkan musuh-musuh. Makanya mereka, si ulama ini berpesannya, ingat, bangun kembali cara berpikir tentang pemahaman agama Islam itu lebih dipertingkatkan lagi, lebih berkualitas lagi. Jangan hanya sebatas cangkang dulu. Jadi kasih cangkang dulu mah, ini khusus kebanyakan dari umum di pesantren. Pesantren, lupa pesantren lain namanya. Agama dengan umum seberapa? Ritmena, persentasenya 50-50, 50-50 ya. Di pesantren lagi 50-50 melahirkan mujahid-mujahid tidak? Tidak ya. Kok mau di umum? Di umum belajar agama sambil itu seberapa kali? Sekali seberapa jam? Lain 2 jam dalam artian 60 kali 2 gitu ya. Tapi 45 menit kali 2 diajar agama sambil sekali. Kira-kira tingkatkan kualitas semua. Itu pesan yang sangat luar biasa yang patut terus dihargai karena ternyata mereka rasakan. Kenapa Palestina seperti ini terus-terusan dibombardir? Saudara-saudara yang di Aleppo. Karena dari pihak sana sendiri sudah mulai mengabaikan tentang masalah pendidikan keagamaan, sudah mulai mengabaikan tentang bab masalah akidah, muamalah yang sesuai dengan syariat disebut dengan ketafidan ini. Wajar musuh tidak takut dan tidak gentar lagi ketika menghadapi umat Islam karena umat Islam sendiri sudah beralih tujuan kehidupannya yaitu umum dunia. Sudah kalau sudah seperti itu. Karena definisi sampai sore kan 10 setengah jam lagi. Ya lanjut. Nah, kemudian kalau melihat para ahli ketauhidan gitu ya, ini mungkin bagi yang sudah pesantren agak aneh definisi ini. Tauhid dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tauhid rububiyah, ialah tauhid tentang ketuhanan, yaitu mengaku bahwa yang menjadikan sekalian alam ini adalah Allah dan dunia yang ada pada kaum jahiliyah. Jadi kalau ketauhidan yang hanya mengatakan zat Allah saja, bagi umat Islam itu cukup. Sebab kalau umat Islam hanya sampai berhenti di tauhid rububiyah atau zat saja, apa bedanya dengan orang-orang di luar Islam? Sebab orang-orang luar Islam pun sama mengakui. Buktinya apa? Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, menjawab mereka juga Allah yang menciptakan. Berarti mereka mengakui Allah itu ada. Tapi umat Islam harus lebih meningkat lagi jika ingin betul-betul ketauhidannya paripurna, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, yaitu beribadah, berdoa, tunduk hanya kepada Allah. Tauhid ini tidak ada pada kaum jahiliyah. Umat Islam harus sampai tingkat ke tauhid uluhiyah. Kemudian
Bagaimana komentar Ibnu Qayyim tentang ketauhidan? Imam Ibnu Qayyim berkata, tauhid yang dibawa oleh para rasul terbagi pada dua jenis. Pertama, tauhid dalam pengenalan atau ma'rifat. Yang kedua, dan penetapan atau isbat. Yang pertama. Yang kedua, tauhid dalam tujuan atau laf dan kehendak. Maka berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan, jadi Al-Quran secara keseluruhannya membicarakan masalah tauhid. Jadi jangan sudut pandang rubah ya sekarang. Oh, Al-Quran secara keseluruhan berbicara tauhid bab iman, bukan itu. Tadi sudah saya gambarkan bahwa ketauhidan mencakup keimanan atau akidah, mencakup muamalah, mencakup ibadah. Kalau digaris besarkan. Makanya Al-Quran itu sumuli mencakup seluruh aspek-aspek baik duniawi atau artinya orang yang bertauhid akan bagaimana? Hidupnya tidak akan pernah lepas dari siraman al-Quran. Sekarang tes, kurang dites. Sudah berapa ayat? Berapa tahun usia? Wah, sudah tua ya. Sudah punya babi berapa? Oh, belum menikah? Luar biasa. Support mudah-mudahan ya keluar pasca masuk jadi pemuda tesis gitu, jadi terikat mendapatkan jodohnya. Selama 27 tahun pernahkah menghisap diri berapa ayat yang sudah diamalkan? Ini ya. Kalau umat Islam sudah mulai seperti itu cara berpikirnya, seperti metode yang sahabat lakukan, para sahabat tidak akan berani menambah, tidak akan berani untuk terus bertambah sebelum dia mengamalkan ayat-ayat yang dia kuasai. Makanya coba tanamkan dalam diri antum sekalian sebagai bukti bahwa kita ingin betul-betul memberi ketauhidan yang sumuli itu. Maka mulai sekarang itu mulai memperhitungkan berapa persen ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita amalkan, berapa persen sunnah-sunnah yang sudah kita amalkan. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung seperti itu, menghisap diri seperti itu minimal akan meningkatkan kualitas hidup kita. Tapi kalau kita hanya cuek bebek, kepada ulun seperti kumawe, berarti dia akan melahirkan generasi-generasi usahud. Lanjut. Kenapa? Sekarang persoalannya tauhid sebagai dasar penjamian, dasar perjuangan. Kan tadi prinsip tauhidnya. Kita lihat dulu bagaimana sih yang disebut dengan Jamiah Persatuan Islam itu. Ini sejarah yang saya kutip dari para pandai padar kita. Ini saya kutipnya dari tafsir konun yang digagas awal-awal secara resmi keluar Kiakide, atau kalau di pemuda Pesisma Kiakide, kalau di Pesisma konun, tafsir konun. Para pendiri Persatuan Islam mendirikannya bukan disebabkan masyarakat membutuhkannya. Sesungguhnya lah masyarakat Islam di kala itu tidak membutuhkan lahir batin. Kenapa? Sebab mereka telah tenggelam dalam biusan jumur, khurafat, bid'ah, tahayul dan syirik. Dan oleh karena itu Persatuan Islam tidak berdiri atas kebutuhan masyarakat pada masa itu. Sebagaimana masyarakat jahiliyah tidaklah membutuhkan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang hendak mengubah keadaan mereka sehingga mereka memusuhi, menghina, dan mengancam beliau. Jadi kalau secara sekilas dengan bahasa ini, Persis didirikan itu karena masyarakat butuh kepada Persis atau tidak? Tidak. Berarti karena masyarakat tidak butuh kepada Persis, wajar tidak ketika awal-awal berdiri Persis banyak dicaci dan dimaki? Wajar, dan disuruh kahayang. Maka ketika bergabung dengan Jamiah Persis, siap-siap banyak hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu kita ketika kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh Jamiah. Perlu siap-siap. Khususnya ini bagi yang belum ya, bagi yang belum mengenal secara dalam tentang Jamiah Persatuan Islam. Karena mau tidak mau dengan adanya Jamiah Persis ini, mau tidak mau akan menentang, akan melawan setiap persoalan-persoalan bertentangan dengan hawa nafsu, ingin mengembalikan lagi agar nafsunya itu terbina, agar nafsu itu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasul. Kita kira-kira siap masuk Jamiah Persis? Siap. Alhamdulillah.
siap dicatat tak walau. Bukti kesiapan kita berarti ketika beres ini langsung mengisi wah boleh, ternyata indikasi ya. Jadi bukan siap dalam tulisan saja. Mulai sama pemaji. Terus persiapan lisan didirikan karena ia diperlukan adanya. Sebagaimana teriakan Rasulullah diperlukan bagi kaum jahiliyah. Persiapan lisan berdiri di atas dasar dan landasan kewajiban dan tugas ilahi untuk mengangkat derajat umat dari jurang kebinasaan dan kehinaan. Sekilas ini sebagai landasan dasar lahirnya Persis. Tanpa dasar ketauhidan yang kuat kira-kira bakal kuat mual berada di Persis. Berat dengan diperjuangkan lagi. Ketauhidan yang lemah, abal-abal itu bahkan hanya sebatas ngaku-ngaku tauhid. Banyak yang mental, makanya banyak setelah dicek orang-orang yang sudah tergabung dalam jamnya, iya dengan Persisnya loba aturan, kudu kieu kudu kitu, jeung loba sektek pengen apalagi mah mau asuh. Berarti dia masuk Persis itu bukan karena dorongan nurani yang kuat, tapi dia masuk pas itu karena kusabab walau faktor X biasanya si X. Nah faktor M itu faktor M yang membuat orang sampai dia kecewa. Kekecewaan itu bukan lahir dalam muncul itu bukan karena kebijakan-kebijakan saja. Jangan kaget. Dari individu pun bakal akan lahir berbagai macam kekecewaan. Nah, dari ngarangan jeruk di jamiah mah dari kedai bakal manggihan karakteristik orang-orang senang orang Persis, tapi itu wajar. Ya. Itu akan ditemukan gitu. Kan tinggal orang dekelurkan oknumna mana gitu. Itu kan sudah murni jelas ya. Dari para paling-pada kita masih seperti itu. Gitu. Jika di orang Islam dewa jawabannya. Ketika zaman Nabi, para sahabatnya gitu. Apakah betul-betul semuanya mengikuti arahan Nabi? Tapi ayah nu kacing salahna. Ayah ngan beda, hari ke zaman sahabat malah langsung dibina ku Nabi di mana salah sadar karena kesalahan itu kacing salah ke zaman sahabat. Hari ulama kusabab Nabi yang membinanya tidak ada hanya sebatas tulisan-tulisan saja membina kita diingetan yang diluruskan teh agar mereka kacing salah gitu. Nah, dan anggap dirinya oleh Nabi dah itu. Jadi jangan kaget akan banyak ditemukan kekecewaan yang lahir bukan karena kebijakan jamiah tapi lahir karena individu-individu yang ada di jamiah. Maka saya katakan individu-individu yang seperti itu individu-individu yang gagal fokus, yang gagal memahami apa itu jamiah. Ya. Kemudian ini yang lainnya ya. Persatuan Islam ada madrasah sebelum menjadi jamiah. Dan sifat madrasah itu tidak akan lepas dari persatuan Islam sejak dahulu, sekarang dan insya Allah pada masa-masa yang akan datang. Bila sifat madrasahnya telah tiada, maka berarti hitoh perjuangan persatuan Islam yang semula dan asli telah hilang. Dan dengan sendirinya persatuan Islam itu sendiri akan lenyap dan tidak perlu ada lagi. Kenapa sampai katakan madrasah? Kita mungkin tahu sejarahnya lahir Persis karena apa? Asal mulanya karena apa? Dari kajian-kajiannya, kajian-kajian keilmuan yang jumlahnya hanya 20 orang. Dari 20 orang terus mengkaji mendalami tentang kebiasaan orang Islam pada umumnya, digali lagi dalam Al-Quran, digali lagi dalam Sunnah. Banyak menyimpangnya lahir dari madrasah, dari kajian-kajian. Artinya ruh jamiah persatuan Islam ini tidak akan lepas dari kajian demi kajian. Mata tong kaget lamun di Persis mus-mus ngaji deui gitu. Dah wajar. Cuma mungkin pada periode sekarang ada perubahan formulasi ngajinya dulu mah dari rumah ke rumah emang dari medsos ke medsos ngaji nanti. Dari FB ke FB, dari WA ke WA. Tetapi kajian sifatnya. Sampai-sampai kan Persis mah lebih itu dari begitu kan.
Kenapa? Karena memang lahir dari kajian demi kajian. Berarti kalau Persis sudah tidak mengkaji lagi ya, tentang keagamaan Islamnya, maka hilang ruh Persis di sana. Misal di PC anu kajiannya disebut nu ayatnya main bola penting spike gitu ya. Kenapa? Karena ruhnya sudah tidak ada ya. Main bola itu hanya apa? Main bola itu hanya stimulan, pemancing saja. Bandingkan Nabi selama hidupnya membina para sahabat dengan apa? Kajian kan? Sebelum Nabi punya masjid, pertama kajian beliau lakukan di siapa? Di Darul Arqam. Kadek, Darul rumah Darul Arqam. Nah, kadek, salah. Di mana sih di rumah Darul Arqam? Buku Darul ke rumah. Di rumah Arqam kalau mau diterjemahkan di Darul Arqam. Disinilah bibit-bibit beliau mengkader para sahabatnya untuk bisa memimpin dunia dari jumlah yang sedikit terus merambah. Yang akhirnya mampu menguasai dunia. Dari mana lahir itu seperti itu? Nah, saya berharap ya di PC-PC nanti antum tersebar di PC-PC jangan pernah menghilangkan kajian yang menjadi pokok ruh dari jamiah itu sendiri. Suatu saat misalkan kajiannya mati untuk menghidupkan sok main bola heula. Nah, beres main bola saking ku resep kana mengkajina saat main bola debat heula. Ade. Debatan wasit tenana lupa dikaji we gitu. Itu sebagai ruhnya. Jangan kalah gitu dengan orang lain ternyata. Jadi patut diacungi jempol ya. Orang di luar Islam saja Yahudi itu betul mengkaji agama kita, bukti dalam sampai mengkaji tentang dia mau kiamat kan ke orang-orang Yahudi tadi budak-budak sampai ke batu bicaranya. Nah, satu pohon yang tidak mereka Islam pohon apa sebutnya? Golkot ya. Pohon golkot yang akan menyelamatkan mereka. Mereka dikaji, dipraktekkan di lapangan. Praktekkan. Teman saya yang pernah ke sana mengatakan di tiap rumah-rumah orang Yahudi semua menanam pohon golkot. Saking naon kan? Sieun. Hasil muncul di naon? Percaya. Kepercayaan muncul di naon tadi lah mengkaji teh. Nah, mereka gitu. Orang Islam ketika itu teh. Itu sampai digali tentang prediksi-prediksi Nabi bakal menyelamatkan mereka. Salah satunya tentang hadis bahwa di Syam akan bangkit. Islam itu peperangan di Syam, tapi akan bangkit lagi di Syam. Lebih kaya terus diserang terus pemberontakan. Nah, percaya karena hadis Nabi. Kita harus seperti itu. Lain dari mana itu? Kajian tadi. Nah, arti ini menjadi ruh bagi kita. Kemudian dan sebab itulah persoalan Islam tidak berjuang dan seterusnya yang membawa masalah politik. Bentuk jamaah ini hidup berjamaah, berimamah dan berimarah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sifat persatuan Islam yang ini bersifat organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan hadis sahih. Kemudian tujuan persatuan Islam. Persatuan Islam bertujuan untuk mengamalkan segala ajaran Islam dalam segi kehidupan anggotanya dan masyarakat. Persatuan Islam bertujuan untuk menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah yang unik dan Al-Quran dan Sunnah. Bentuk sifat dan gerakan. Nah, sekarang tadi persatuan pokoknya adalah persatuan Islam. Ini pemuda kumaha? Pemuda Persis adalah organisasi otonom persatuan Islam. Pemuda Persis adalah organisasi kader dan rapat tajid. Pemuda Persis bergerak dalam pembinaan keimanan, pembinaan keilmuan, dan kepemimpinan kader yang disiapkan nanti untuk menempati posisi-posisi di persatuan Islam yang sudah banyak lanjut usia. Searah tidak dengan kebijakan Persis? Ya searah, yang namanya otonom, organisasi otonom, yang mengikuti kebijakan pusatnya, mengikuti kebijakan induknya. Pemuda ini betul-betul menjadi garda terdepan sebagai pengganti generasi selanjutnya. Kemudian tujuan Pemuda Persis mencetak kader pemimpin umat yang mengamalkan dan mendakwakan akidah syariah dan akhlak Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam segala ruang dan waktu.
Nah, tadi gambaran Jamiah Persis. Kira-kira perjuangan Persis ke depan, perjuangan pemuda Persis ke depan berat, mudah? Berat. Ketika menghadapi perjuangannya begitu berat, ketauhidan sebagai modal dasar perjuangan kira-kira diperlukan tidak? Sangat diperlukan. Karena begitu beratnya perjuangan. Itu dari dalam. Sekarang kita lihat bagaimana dari luar. Keluar. Kelewat. Apabila kita mencermati kondisi lingkungan sekitar kita, pasti kita akan prihatin kalau nurani kita masih bersih. Dasar, lamun masih bersih, berarti lamun masih kotor, mau merasa prihatin, cuek bebek saja. Kira-kira kalian melihat kondisi di lapangan, kondisi di lingkungan biasa-biasa saja tidak? Kalau kalian masih merasa biasa-biasa saja, artinya sudah kotor hati nurani kita itu. Tidak peduli teman kita, tidak peduli lingkungan kita, tidak peduli lingkungan kita, maksiat tunggu. Nah, kalau tidak peduli sama sekali gitu, kotor, tak boleh bersihan, berinsau. Nurani itu. Pasti kita akan mengelus dada menyaksikan babak demi babak kehidupan yang kini berkembang, betapa tidak saat ini nyaris dalam seluruh sektor kaum muslimin terjun. Zaman yang penuh kerusakan, jelas kerusakan akidah syirik modern yaitu materialisme, sekularisme, pluralisme, menuhankan ilmu teknologi, hawa nafsu komo pemudar tersebut. Dunia dan harta benda. Iya, kita merasa ini tidak, lamun tidak nyepeng HP satu hari galau. Aduh, luar biasa, berarti ya sudah tergeser ya. Tapi pemuda Persis atau calon pemuda Persis mah nyepeng HP sehari galau teh ku sabab euy cenah keur dakwah. Itu digeser ke nunggu helah. Digeser ke nunggu itu. Nafsu dunia dan harta benda luar biasa. Kerusakan ibadah, jalannya praktek bid'ah, beki kalawat, beki macet. Ya ku kasih hiji dua gerak. Sepakat itu nama. Ngan kadienakeun geser. Jadi bid'ahna baruncul deui an. Di satu sisi urang teh ngahijikeun, nah sisi lain mungkin beki macet jeung mau. Menjamurnya praktek syubhat, sunnah Rasul sudah banyak ditinggalkan. Kerusakan akhlak yaitu perilaku hidup fasik, hedonistis, yang penting nikmat. Nah, itu hedonistis. Gaya tipikal Jamiah Persis atau calon pemuda Persis 3 kali anu penting mengenah we, teu paduli haram jeung halal, wah udah sudah terkena racun. Individualistis, mementingkan diri sendiri. Seperti itu kah? Merasakah kalau suatu saat saudara kita sedang kelaparan? Merasakah kita iba dan bahkan sampai kita pun terenyuh di saat saudara kita sedang kesulitan dan ingin ikut membantu? Kalau seandainya ini sudah hilang, berarti sudah muncul racun dalam akhlak itu, yaitu sifat individualistis. Kan sampai ada punya pemikiran, kalau ada batu iya, kalau ada saya mah penting untuk saya, berarti itu sudah pemikiran individualistis sudah muncul dalam benak kita. Naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Harus punya prinsip begini. Suatu saat ada yang datang ke kita, lalu kita tidak bisa membantu. Kumaha carana? Minimal mempermudah jalan saudara kita yang sedang kesulitan. Kumaha carana? Menghubungkan. Mantuan itu langsung, tapi menghubungkan. Langsung biasanya kasih anu minimal dengan cara seperti itu. Dan dengan cara seperti ini Nabi lakukan. Buktinya kan pernah ada sahabat yang kesulitan datang kepada Nabi, lalu Nabi tidak bisa memberikan karena memang tidak ada. Apa yang Nabi lakukan? Cukup hanya sebatas daya, gitu kan? Tapi apa yang dilakukan? Nabi menyuruh cobi sumbingan pun anak, itu banyak. Datanya anak saya sugan ayah. Diarahkan, datang ada. Tak minimal menunjukkan kepada orang yang kesulitan jalan agar bisa kesulitannya bisa bebas kalau kita tidak mampu. Ya jangan hanya sebatas cukup, aduh ayah keterang, cekap. Kalau ketika ditanya jalan, jalan kalewang ke mana? Duh kakinya tapi orang Bandung lah, gitu.
Berarti sikap individualisasi sudah mulai muncul dalam diri kita. Wih, suka orang lewat mata itunya, wah tunjukkan ke gangna paling dia. Etena ke sakieu, kayak paling dia. Gitu. Mudah-mudahan juga gitu, terlari pemikiran-pemikiran. Mudah pragmatis, berpikir hanya sebatas jangka pendek. Saya naon we lah, keun ke mah kumaha engke. Justru balik cara berpikirnya engke. Kadung ke kumaha. Nah, sebab engke teh pertanggungjawaban ayeuna kumaha ayeuna. Merajalela korupsi, prostitusi, kumpul kebo, gitu dan sebagainya apa. Lalu mencegah alam lingkungan hidup, yaitu musnahnya hektar hutan dan sebagainya. Nah, dibahas. Maka ketika tauhid menjadi landasan perjuangan, maka akan melahirkan satu, kalau kita betul-betul tauhid itu pandangan hidup yang benar, kalimatan thayyibatan. Lalu sikap hidup yang benar, hayatan thayyibatan, pola kerja dan makanan halalan thayyibatan, dan membangun generasi yang zuriatan thayyibatan dan meraih surga yang baik, yaitu masakinan thayyibatan. Luar biasa ini. Kalau kita betul-betul menjadikan tauhid sebagai landasan perjuangan. Alhamdulillah. 10 menit. Ya, itu sebagai materi awal tauhid sebagai landasan perjuangan dalam gerakan jamiah. Kalau moderator pilih ayat nanti ini. Jazakallah khairan Kak Ustaz. Untuk selanjutnya silakan, mungkin ada yang jawab. Saya persilakan. Mungkin kita 2 orang lah. Nama disebutkan nanti Bismillahirrahmanirrahim. Nami Ali. Wah, nomor Saya duka di mana Pak Nate? Kan? Duka di mana Pak nama? Oh, Pak Nan, Ana. Menarik ketika berbicara tauhid. Kalau kita nostalgia, saya secara pribadi nostalgia ketika belajar di ibtidaiyah, kita pelajaran tauhid itu akan jauh dengan yang namanya sifat 20. Kemudian lewat dari itu saya nyasar dulu SMP. Wih, luar biasa. Kemudian kembali lagi belajar di pesantren dan sebagainya. Dan ketika pelajaran tauhid yang 3, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Nah, pelajaran baru sekarang buat saya pada hari ini dimunculkan tauhid itu cuma rububiyah dan uluhiyah tanpa asma wa sifat. Apakah ini produk baru atau seperti apa? Baik, jawab langsungnya. Ini saya katakan bukan produk baru. Ini dari rangkuman secara keseluruhan tidak akan lepas dari apa yang disebutkan tadi. Kenapa ketika ibtidaiyah, al-Islam, tauhid, rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat itu sebetulnya rangkuman dari apa? Kembali kepada ungkapan Al-Quran seluruhnya mencakup aspek ketauhidan. Dengan dipermudah metode yang rangkuman. Namanya rangkuman berarti perlu dirangkum dulu, ringkas. Itu. Jadi sebetulnya bukan termasuk tauhid yang baru. Mas?